Itulah karunia Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya bekerja apa adanya, ya. Dari orang yang nggak punya, dan sekarang ya alhamdulillah Gusti Allah memberi saya kebahagiaan yang luar biasa. Nama saya Frans Heromaking. Asal saya dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Jadi saya merantau ke Yogyakarta sejak tahun 1981 selepas saya SMA di SMA Negeri 186 Kalabahi Alor. Jadi sejak kecil, sejak SMP saya sudah jauh dari kampung halaman saya. Kemudian selepas SMA saya merantau ke Yogyakarta. Kemudian karena saya bawa surat pindah lengkap, saya coba lamar akabri polisi. Hari ketiga saya TL tidak lulus, saya pulang. Ya namanya modal dengkul. Kemudian saya coba lamar, kebetulan Departemen Pertanian waktu itu membutuhkan SMA lulusan Paspal untuk dididik sebagai tenaga teknisi pertanian, perikanan, kehutanan. Dan alhamdulillah saya lamar lewat Kanwil Depan DIY, diterima untuk pendidikan 8 bulan di SPP SUPM Negeri Sidoarjo, Jawa Timur selama 8 bulan. Kemudian pulang dari Jawa Timur, saya disulap menjadi penyuluh perikanan di Kabupaten Bantul 2 tahun 9 bulan. Kemudian pindah ke Ngaglik, itu kurang lebih 10-an tahun lebih. Kemudian saya disuruh untuk tugas belajar di perikanan Cikaret Bogor selama 3 tahun. Alhamdulillah dari pengalaman hidup bersama petani, jadi selama 37 tahun 2 bulan itu nggak pernah saya itu di kantor. Kerja saya macul di sawah, melu, karo petani, kadang-kadang tidur di sawah. Yang penting saya memberitahukan istri di rumah bahwa saya ada kegiatannya di petani. Jadi istri saya, anak-anak saya sudah hafal seperti gitu. Dan alhamdulillah ada cewek Jawa yang mau sama saya, dan alhamdulillah menikah, dapat putra 2 orang, lanang wedo. Akhirnya alhamdulillah sejak SD aja mereka 2 sudah masuk dalam kategori atlet dan sering mewakili Kabupaten Sleman untuk pekan olahraga daerah, dan alhamdulillah dua-duanya dapat emas. Itulah karunia Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya bekerja apa adanya, dari orang yang nggak punya, dan sekarang ya alhamdulillah Gusti Allah memberi saya kebahagiaan yang luar biasa. Itulah gambaran kehidupan saya saat perjalanan hidup saya dari SMP SMA yang begitu luar biasa. Ya belajar jadi tahun Januari 93 sebelum saya tugas belajar di Bogor di Akademi Penyuluhan Pertanian Bogor, belajar tentang teknologi jajar logo Minapadi di Balitan Sukamandi, yang sekarang namanya Balai Besar Budidaya Padi yang di Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Pulang dari sana saya langsung praktekan, saya rekayasa segala macam. Sampai petani bilang, wah Pak Frans itu Minapadi opo, nyatanya ini regul. Tapi saya uji coba semua, dan alhamdulillah di awal Februari 2015 dilala gambar saya itu viral di media sosial. Dari situ selalu saya uji coba tiap kecamatan saya tempati, saat saya bertugas selalu ada rekayasa tentang Minapadi. Kemudian saya dipindahkan ke Pakem, dilala karena gara-gara gambar saya itu viral. Kemudian saya didatangi
itu Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Pak Ibu Profesor Dr. Sri Adiningsih bersama Pak Sidarto Danu Subroto, mantan Ketua MPR. Dari situ mulai muncul, saya terapkan di Samberembe. Saya lihat potensi airnya yang begitu luar biasa, bisa ngambil air, bisa buang air. Langsung saya bilang sama mereka tuh, itu Mas Timbul, kalau bisa itu kelompok yang perikanan sudah terbentuk ini, kalau bisa dikumpulkan nanti malam-malam saya ini. Macam pokoknya saya punya teknologi baru namanya Jajar Logo Minapadi, kalian kumpul nanti saya ngomong. Nah, kebetulan itu kelompoknya juga itu semangat luar biasa. Setelah saya berikan itu masukan, langsung mereka siap menyiapkan kurang lebih 3.000 meter. Kemudian kami itu demplot itu Minapadi dan Udanggala Padi. Jadi ada beberapa petak untuk Minapadi, ada beberapa petak untuk Udanggala Padi. Dan selama masa ini itu uji coba demplot, saya bilang sama mereka, pokoknya selama uji coba itu Minapadi dan Udanggala Padi itu tidak boleh ada yang komentar. Ya. Kalian komentar, memberi komentar setelah itu saatnya panen padi, panen ikan, panen Udanggala. Dan alhamdulillah akhirnya berkembang. Jadi saya bilang sama mereka tuh, kalau yang bagus itu kalian tiru dan lanjutkan. Kalau hasilnya jelek, kamu lapor sama kepala dinas, biar saya dikembalikan ke Kecamatan Ngemplak. Di Lala itu hasilnya bagus, kemudian kami perluaskan ke bagian utara. Kebetulan tahun 2018 kalau nggak salah itu, lokasi kami ini yang Minapadi Samberembe ini menjadi ajang display lapangan itu pertemuan kontak tani nelayan andalan tingkat DIY. Kemudian kami buat bagaimana semua, ada Minapadi, Udanggala Padi, ada Mina Cabe, Mina Timur dan segala macam. Di Lala banyak kunjungan ke sini. Kemudian oleh masyarakat itu Samberembe, mereka sepakat kalau bisa dijadikan kampung Minapadi saja ya Pak Fransi, monggo ya. Akhirnya oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan itu semua stakeholder didukung oleh desa Candi Binangun, kemudian Pemda Sleman, dalam hal ini Dinas Pertanian Pangan Perikanan Sleman, ya jadilah Kampung Minapadi. 2019 juga difasilitasi oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan lewat Tegal, kami menjadi ajang untuk bimbingan teknis bimbingan teknis Minapadi bagi peserta itu tim expert, tim ahli dari 15 negara Asia Afrika yang di sini. Ya, saya ajarin itu nanam padi Jajar Legowo, kemudian itu mereka saya suruh itu lomba metik cabe di Minapadi, ya Mina Cabe dan segala macam. Kemudian saya kasih hadiah aja, boleh hadiahnya orang-orang. Dan kemudian karena harapan kami di master plan kami itu tahun 2024 itu Kampung Minapadi Samberembe ini harus menjadi kampung Mina Wisata Teknopark, Kampung Minapadi Samberembe. Jadi semua teknologi pertanian perikanan harapannya semuanya ada di sini, sehingga orang datang belajar tentang teknologi, juga belajar tentang itu sambil rekreasi kayak gitu. Sehingga itu di sini ada bioflok, ada kolam ikan koi, kemudian ada sibudi di kucir, sistem budaya ikan dengan sentuhan teknologi kincir air, kemudian ada pakan ikan mandiri, ada booster, dan macam-macam semuanya di sini. Jadi ini menjadi tempat untuk pelatihan bagi yang berminat untuk baik itu pertanian maupun perikanan dalam arti khusus. Jadi semua sudah terfasilitasi di sini. Dan alhamdulillah itu saya mendapat SK dari Pak Profesor Dr. Sarip, itu Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, sehingga masa kerja saya sebagai Ketua P2MKP nanti sampai dan tahun 2024. Nanti habis 2024 itu nanti saya mau lanjutkan atau tidak ya nanti urusan saya. Tapi saya lebih senang itu ya bantu istri saya di sawah. Itu untuk menikmati hidup, karena 34 tahun lebih itu 37 tahun lebih itu saya ya kasihan bojoku itu di sawah sendirian segala macam itu. Jadi ya saya pingin bebas merdeka dulu lah gitu Kemudian macam-macam lah bantuan semuanya sudah ke sini, mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya. Harapan saya nanti semua yang ada, fasilitas yang ada di sini bisa bermanfaat untuk masyarakat itu di Kabupaten Sleman. Kemudian harapan kami di sini ini itu karena ini kan Kampung Minapadi, kemudian kegiatan kami ini kan bukan aja itu
ikan sama padi, tapi ada udang galah padi, ada mina cabe, mina timun, mina brambang segala macam. Sehingga arahnya kami ke sana itu arahnya ke organik. Ya, kebetulan saya itu ya jujur aja itu ketemu itu formulator yang namanya produk itu pupuk hayati cair, namanya Extragen. Ya. Tapi ada produk, ada merek dagangnya Extragen dan juga Natural Gen itu. Dan alhamdulillah kami sudah uji coba di mina padi dan udang galah padi. Padinya bagus, responsif sekali itu. Juga saya sudah sudah matur sama Bu Direkturnya, Bu Ati itu, Bu, kebetulan di Argorejo Serayu Bantul juga ada itu kegiatan itu mina padi di sana. Kalau bisa mohon difasilitasi itu produk itu Natural itu Gen maupun Extragen itu saya terapkan di sana. Jadi kemarin panen ikannya juga luar biasa. Panen padi itu saya ubin itu sama teman-teman itu 11,06 ton per hektar gabah kerimpung, luar biasa. Jadi kalau dibandingkan dengan lereng Merapi memang rodok kalah jauh. Tapi kalau di Bantul memang tanahnya bagus, airnya juga mantap, datar dan ya saya bersyukur sekali saya bisa menerapkannya bukan saja di Sleman tapi juga di Bantul. Produk Extragennya juga itu bagus karena ini kan dari tumbuhan, itu bakterinya itu kan dari itu benar-benar dari tumbuhan. Kalau itu probiotik yang saya itu gunakan dulu itu memang dari usus sapi atau apa itu. Tapi ini benar-benar Extragen ini produk benar-benar murni dari tumbuhan. Tanaman tumbuh-tumbuhan. Jadi bagus sekali, cocok untuk diterapkan di mina padi, udang galah padi, mina cabai, mina timun, mina brambang yang ada di sini. Tapi saya sampaikan bahwa itu hasil padi dari yang ada yang kami terapkan di ini Kampung Mina Padi Samberembe ini memang bukan murni padi organik karena kami masih pakai itu pupuk dasar urea untuk memacu itu pertumbuhannya vegetatif. Mudah-mudahan itu ke depan yang kawasan Kampung Mina Padi Samberembe ini benar-benar murni organik. Itu harapan saya seperti gitu. Suka duka sebagai penyuluh itu ya kalau diceritakannya mau nangis sendiri Pak. Kalau benar-benar kalau penyuluh sejati itu ya itu seperti yang harus tertanam dalam dirinya. Itu seperti saya, moto hidup saya waktu saya dilantik menjadi penyuluh pertanian, kemudian menjadi penyuluh perikanan itu tulus mengabdi dan mensyukuri apa yang didapat. Lebih banyak nombor itu penyuluh itu. Sudah kita seperti fasilitas seperti gitu, masih dimarahi oleh petani, pembudidaya ikan gitu. Jadi ya itulah. Ya kebetulan saya dibantu oleh itu salah satu mantan wartawan juga penulis di itu media elektronik maupun media cetak yang namanya Mas itu Sony de Rosari. Kemudian membantu saya, kemudian kami dua menulis buku karena itu saya mencoba untuk membukukan itu perjalanan hidup saya itu dari kecamatan ke kecamatan selama 37 tahun 2 bulan, masa-masa susah saya, kemudian itu saya malah dipercaya untuk itu melatih tentang teknologi jajar logo mina padi dan segala macam itu saya tuangkan dalam itu buku ini. Ini namanya buku saya ini. Judulnya ya koyo gini, Franz Heromaking dari lereng Merapi menyentuh dunia, jajar logo mina padi pertanian masa depan. Jadi ini sekapur sirinya oleh mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden itu Ibu Profesor Dr. Sri Adiningsi, kemudian ada testimoni dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, ada Bapak Bupati Sleman, Pak Dr. Ando Sri Purnomo, itu Ibu Bupati Sleman yang dulu, Dr. Anda Sri Muslimatun, kemudian itu sesepuh saya, itu Mbah Parni Hadi, wartawan yang inisiator itu Dompet Duhafa, semua tertuang di sini. Jadi di samping semacam biografi, ya, semacam biografi juga ya, di halaman itu separuh halaman ini berisi tentang teknologi jajar logo mina padi, lengkap semua ya, ada di sini. Jadi kalau mau pingin itu mengetahui lebih lanjut tentang teknologi jajar logo mina padi, tinggal mesan aja di sini.
langsung aja ke France. Ya. Saya nggak jual di toko buku dan segala macam itu. Alhamdulillah saya dibantu oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, Pak Profesor Dr. Insinyur Pak Sarif Wijaya PhD Prina ini, alhamdulillah sudah mensupport saya untuk mencetak 500 eksemplar. Kemudian saya bagikan kepada pejabat-pejabat, teman-teman penyuluh. Jadi ini monggo kalau mau silakan hubungi sama saya. Nah, pesan saya untuk petani milenial, ya. Jadi jangan malu menjadi petani, karena prinsip itu kami di sini dan merupakan slogan kami di Kampung Mina Padi Sambil Rembe itu adalah apa? Tanam padi, jalannya mundur. Dengan mina padi, petani Indonesia pasti makmur.